Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Silakan dibuka halaman 173 bab sholatil jamaah wal imamah, tentang sholat berjamaah dan seputar kedudukan imam. Sholat berjamaah yang dimaksud di tema ini sholat wajib, ya, berjamaah sholat 5 waktu. Para ulama terbagi pada 2 mazhab. Pertama, yang menyatakan wajib, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu tegas dalam kitab sahihnya, sholat berjamaah itu wajib. Saya pun ikut beliau-beliau. Apalagi Imam Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir itu beristidlal sholat berjamaah wajib dengan sholat khauf. Sholat khauf itu sholat ketika perang. Ketika perang saja, ketika genting saja, sholat harus berjamaah, apalagi tidak sedang perang, tidak sedang genting. Ada juga ulama yang umumnya mazhab Syafi'i menilai bahwa sholat berjamaah itu sebatas sunat muakkadah, tidak sampai wajib. Mengapa para ulama menilai sholat berjamaah wajib? Pertama, karena Nabi mengancam keras dengan mengatakan bahwa akan membakar rumah lelaki-lelaki yang tidak sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, beliau minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut sholat berjamaah di masjid karena tidak punya penuntun. Lagian di Madinah kadang ada hewan-hewan yang membahayakan, ular, kalajengking gitu. Maka minta izin khususnya di waktu malam tidak sholat berjamaah ke masjid. Tapi Nabi balik bertanya, apakah Anda mendengar azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu, iya. Maka Nabi mengatakan, fa'ajib, tetap wajib datang. Ini menunjukkan bahwa orang yang buta pun itu wajib datang selama masih bisa mendengar azan. Nanti dikuatkan oleh hadis Nabi, patokannya itu siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak datang, maka hilang pahala sholatnya, ya, atau tidak sah sholatnya kecuali kalau ada uzur. Kemudian yang keempat, Nabi menyamakan orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah itu dengan orang munafik. Kalau Nabi menyebut munafik berarti bagian dari dosa besar. Kalau dosa besar berarti wajib dijauhi. Berarti sholat berjamaah itu wajib, ya, bagi laki-laki. Nanti ada pengecualian, ibu-ibu boleh tidak sholat berjamaah di masjid dengan alasan ikhtilat dan jadi pamer dandan, ya, jadi ada interaksi antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Sementara yang mengatakan sunat muakkadah menjelaskannya, pertama, Nabi memang mengancam membakar, tapi Nabi tidak pernah membakar.
tidak pernah dilakukan. Maka dari itu hanya ancaman saja, tidak sampai wajib, cuma sunat muakkadah gitu. Meski nanti dijawab oleh yang mengatakan wajib, Nabi tidak membakar rumah itu karena memang mustahil. Masa Nabi membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, Nabinya pun tidak sholat? Ya kalau Nabi membakar berarti Nabi pun tidak sholat, mustahil. Nabi itu kan pasti sholat berjamaah, makanya kata-katanya seandainya. Lagi pula membakar itu kan hukuman Allah, tidak boleh manusia menyiksa, menghukum dengan hukuman Allah. Membakar itu hanya siksaan Allah yang boleh dilakukan oleh Allah, manusia tidak boleh. Tapi intinya ada ancaman, dan ancaman itu berarti perintah ya untuk mengamalkannya, jadi wajib. Yang kedua, menurut yang berpendapat sunat muakkadah, sholat berjamaah itu sebatas disebutkan lebih baik 27 kali lipat atau 25 kali lipat. Nah nanti dijawab oleh yang mengatakan wajib, ya itu mah menjelaskan pahala, bukan berarti wajib jadi turun jadi sunat. Ibarat pahala saum Ramadan, pahala haji ada kan, bukan berarti dijelaskan pahala saum Ramadan ini statusnya jadi turun sebatas keutamaan, sebatas sunatnya tetap wajib nama gitu. Kemudian nanti ada hadis bahwa Nabi SAW menegur dua orang sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah, tapi sebatas menegur, tidak menyuruh mengulangi sholatnya ya. Dan itu menurut mereka menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sah, tidak wajib ya. Dan yang keempat, faktanya memang susah. Contoh, kalau bapak masbuk datang ke Masjid Baitur Rahman, tinggal sendiri, nggak ada siapa yang bisa dia jadikan ajak teman berjamaah, apakah kemudian sholatnya tidak jadi? Ya, ngajak yang lain nggak ada, apakah kemudian sholatnya tidak jadi? Karena berjamaah wajib, kalau tidak berjamaah berarti tidak sah gitu. Maka dari itu menurut mazhab yang sunat muakkadah tidak sampai wajib, sebatas sunat muakkadah. Tapi nanti dijawab oleh yang berpendapat wajib, iya wajibnya itu wajib di awal waktu bagi yang mendengar adzan, tapi bukan syarat sah. Ibarat Jumatan tidak mandi sah we Jumatan nama ya. Meskipun mandi Jumat itu wajib ya, tapi Jumatannya sah kalaupun tidak sempat mandi Jumat. Sama sholat berjamaah wajib di awal waktu. Kalau kemudian terlambat dan tidak bisa sholat berjamaah, kalau memang tidak ada udzur, itu dia berdosa, tapi sholatnya sah. Kalau ada udzur mah lain lagi ya. Kalau ada udzur syar'i, boleh meninggalkan sholat wajib berjamaah. Jadi lebih amannya menurut saya sholat berjamaah bagi bapak-bapak itu wajib. Aya laguna di lemur ge, eling eling umat banyak muslimin muslimat hayu orang sholat berjamaah isya misalnya, estu kewajiban gitu. Jadi anu teu datang berjamaah sholat 5 waktu teu eling. Jadi nu eling mah nyadar bahwa itu kewajiban datang ya. Lebih aman kita menilai bahwa sholat berjamaah itu wajib, mengingat banyaknya ulama yang menjelaskan kewajibannya. Dan kalau meragukan antara wajib dan sunat, lebih baik pilih wajib ya, aman. Kalau pilih sunat kayak kumalamun nyatanya wajib berani ditinggalkan, bahaya ya. Jadi udah aja amannya pilih wajib. Hadis-hadisnya kita baca.
Yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal sholatul jamaati, sholat berjamaah afdolu, lebih baik min sholatil fadzi, daripada sholat sendirian, bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Derajat itu artinya tingkatan, darajah itu tingkatan. Jadi 27 tingkat lebih tinggi nilainya dibanding sholat bermunfarid. Nah, bagi yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib, tuh cenah berarti sholat munfarid itu boleh dapat pahala, makanya tidak wajib gitu. Tapi kalau menurut yang berpendapat wajib, ini sebatas menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Memang sholat munfarid itu sah, cuma kalau dia sengaja munfarid, ngahajat teu datang ke masjid ketika mendengar adzan, dosa. Dosanya tidak datang ke masjidnya, ai sholatna mah sah. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi khamsin wa ishrina juz'an. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kalimatnya 25 bagian, jadi 25 kali lipat. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id, demikian juga riwayat Bukhari dari Abu Sa'id, wa qala darajah, tapi bahasa dari nabinya derajat. Ya, jadi maksudnya derajat, bagian, tingkatan, keutamaan, maksudnya 25 atau 27 kali lipat pahalanya. Saya sudah pernah tulis di Buletin At-Taubah, bisa diakses di website At-Taubah Institute. 27 kali lipat itu mengapa, apa saja sampai 27 kali lebih baik? Apa saja nilai-nilai kebaikan yang 27 itu sudah diuraikan. Dan yang bedanya dengan 25 itu beda sholat jahar dan sholat sir. Memang Nabi tidak menjelaskan. Ini ijtihad Ibnu Hajar saja, penulis Bulughul Maram dalam Fathul Bari. Jadi kalau sholat jahar itu dapat pahala dari pertama amin, ya, aminnya berjamaah. Itu kan ada hadisnya, kalau amin imam, makmum dan malaikat bareng, ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Kalau di sini nggak mungkin bareng aminnya. Yang satunya lagi itu di saya lupa lagi nih. Oh, di itu di bacaan suratnya, di menyimak bacaan imam. Menyimak bacaan imam itu kan diperintahkan oleh Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dapat rahmat. Nah, kalau sholat sir ya baca sendiri, jadi tidak ada pahala bacaan mendengar imam. Kalau sholat jahar kan kayak maghrib, yang sirnya ada kan rakaat ketiga, ya, yang rakaat 1-2-nya jahar, jadi dapat. Tapi kalau dalam sholat sir semuanya nggak dapat pahala bacaan dari imam, gitu. Bedanya yang 27 dengan 25. Sisanya yang 25 lainnya itu sama antara yang sholat jahar dan sholat sir. Dan di kajian Sabtu subuh, di kajian Riyadhus Shalihin dulu kita sudah bahas 27 kali lipat itu kata Nabi. Pertama, wudunya dari rumah, ya, kecuali marbot ya. Marbot mah dari dia, ya. Wudunya dari rumah, agar langkah kakinya ke masjid itu sudah dihitung sholat. Kalau belum wudu mau dihitung sholat, teu sahapannya sholat aican wudu mah, ya. Yang kedua, datangnya harus sebelum azan, sebelum sholat. Ada tahiyatul masjid dulu, ada menunggu sholat. Jadi kalau sholat maghrib jam 5:30 lebih 13 menit, bapak-bapak 5:30 itu sudah di sini.
sudah duduk. Nah itu pahala 27 itu dihitung dari sana. Maka dari itu ibu-ibu yang sholat berjamaah di rumah itu kata Ibnu Mas'ud gak mungkin 27, karena gak ada langkah kaki ke masjid, gak ada menunggu imam, ya. Dan selama menunggu itu kata Nabi, malaikat mendoakan selama kita tidak batal, dihitungnya pahala sholat, ya. Kalau batalnya sholatnya lagi batal, makanya cepet-cepet nih bapak-bapak yang sekarang duduk di sini kan menunggu sholat isya, jangan batal. Kalau batal cepet wudhu, ya. Sekarang juga meski sholatnya nanti, agar duduk kita di masjid ini dihitung pahala sholat. Itu ya, belum lagi adab-adab lainnya, ikut takbir bareng jeung imam takbiratul ihram, ya. Kalau tidak ikut takbiratul ihram dengan imam itu berkurang pahalanya, ya. Silakanlah lainnya bisa dirujuk di tulisan saya di website At-Taubah Institute-nya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Laqad hamamtu, sungguh aku sangat ingin. Hammam apa? Berniat, bertekad. Belum mengeksekusi, belum, baru merencanakan. Sangat ingin, ya. An amuro, memerintah orang lain, bihatobin, mencari kayu bakar, fayuh tatoba, sampai terkumpul kayu bakar itu. Tsumma amuro bisolah, lalu aku memerintahkan solat. Fayu'adzana, bukan fayu'dzana, fayu'adzana laha, memerintahkan orang lain adzan, sok adzan. Tsumma amuro rajulan, lalu aku memerintah orang lain, faya umman nas, mengimami orang-orang. Jadi Nabi terlintas, kata Nabi, dalam benak saya, minta dikumpulkan kayu bakar, lalu minta dikumandangkan azan, lalu minta orang lain jadi imam. Kenapa Nabi tidak jadi imam? Kata Nabi, ukhalifu ila rijal, aku akan pergi ke belakang menemui laki-laki la yashhaduna sholah, yang tidak menghadiri sholat. Jadi kenapa Nabi tidak jadi imam? Nyapan ieu dek sidak ngontrol kalalaki-lalaki nu teu sahadir salat di masjid. Fa uhariqu alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka, dek didorok siaku aing merenya cek bobotoh mah, saking kesalna salat teh lain kamar masjid. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya, demi Allah. Lau, seandainya ya'lamu, mengetahui, ahadum, salah seorang di antara mereka, annahu yajidu arqan saminan, bahwasanya dia akan mendapatkan paha yang besar, au mirmataini hasanataini, atau 2 tulang rusuk yang bagus, la syahidal isya, pasti dia akan menghadiri sholat isya. Jadi simbol makanan di Arab mah eta nya paha, tulang rusuk, ya sampai sekarang juga kita senang kan, ya. Tulang rusuk, ya, bakso tulang rusuk teh pan mahal, ya. Sop iga, sop kaki, ya itu mahal. Itu simbol makanan enak. Jadi kalau tahu ada konsumsi yang enak, dah pasti dararatan. Maksudnya apa? Maksudnya pahala sholat berjamaah itu lir ibarat sesuatu yang menyenangkan, sama seperti makanan yang enak, ya. Ya sama di kita juga pengajian, kalau ada makan-makan ban, wah dararatan. Kalau nggak ada makan kayak begini kosong. Harusnya ada makan, ya diundang. Nah itu sok tara rumplek. Nah harusnya setiap isya itu begitu.
Kenapa Nabi di sini menyebut sholat Isya, sholat yang lainnya tidak? Karena di zaman Nabi orang-orang munafik itu sengaja sholat Isya tidak hadir karena poek, gelap, tidak kelihatan. Orang munafik itu kan yuroun, sholatnya ria. Kalau kelihatan orang lain sholat, kalau nggak kelihatan, kan belum zaman listrik, Pak ya. Poek moal apalin batur ge kuring teh sholat teh ka masjid teh. Nah makanya Nabi ngabibita, seandainya mereka tahu akan dapat paha, wah paha teh sabaraha atunya mahal, ya pasti mereka bakal datang. Cuma mereka tidak tahu bahwa sholat Isya itu pahalanya besar, ya seperti dapat paha dan rusuk. Akibatnya mereka tidak hadir. Dalam riwayat lain jelas wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalus shalah, seberat-beratnya salat alal munafikin, bagi orang-orang munafik, salatul isya'i wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena orang munafik itu salatnya ria, dan di waktu subuh dan isya mah poek kelihatan gelap. Jadi mereka acuh kalau kemudian mereka tidak hadir sholat subuh dan isya, baik dan moal kapangi ku batur gitu. Walau ya'lamuna ma fihima, dan seandainya mereka tahu apa pahala yang ada di dua sholat itu, la atauhuma walau habwan, pasti mereka datang ke sholat isya dan subuh meski harus merangkak. Kira-kira ini kudu dibibita ku sabaraha juta agar orang-orang pada datang ke masjid. Tong sabaraha jutanya, BLT sabaraha 600.000 ngantri. Seandainya orang munafik tahu pahala sholat subuh itu, sekali sholat subuh itu 1 juta, sekali sholat isya 1 juta, ada pasti dararatan. Cuma mereka tidak tahu. Ini jadi ukuran ilmu. Kita sudah berilmu atau belum? Ukurannya sigap tidak datang sholat subuh dan isya berjamaah ke masjid. Kalau masih malas, itulah orang munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun lalai. Kusala di surat An-Nisa, kusal harorea malas. Kenapa? Alladzina hum yuraun, karena mereka sholatnya ria, dan di sholat isya dan subuh nggak kelihatan, jadinya mereka tidak hadir sholat isya dan subuh. Nah, penyebutan munafik di sini menunjukkan dosa besar, ya, kalau kemudian tidak hadir sholat berjamaah. Kan cara disebutnya isya dan subuh saja. Iya, isya dan subuh, apalagi duhur, asar, maghrib. Orang munafik pun duhur, asar, maghrib hadir. Orang munafik pun tidak hadirnya cuma 2. Aya di urang 5 anana tara datang, leuwih ti munafik. Gitu. Maksud hadis ini teh bukan berarti membatasi 2 sholat, karena konteksnya saat itu Abdullah bin Ubay dan balad-baladnya itu mereka hadir sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib hadir, cuma isya dan subuh pada nggak ada, ya. Maka oleh Nabi diancam tuh 2 sholat itu. Jadi fikihnya tentu saja berlaku untuk kelima sholatnya. Kalau tidak hadir subuh dan isya saja munafik, apalagi kalau 5-5-nya tidak hadir, lebih dari munafik. Dan ini real ya, Pak. Di kita pun rata-rata sholat nurame teh maghrib, duhur, asar kalau dekat dengan perkantoran, ya. Kalau dekat dengan komplek perkantoran, maghrib masih ada, pulang isya mah kosong. Ya, di masjid saya di Palemburan ban, maghrib marempeg, isya mah kosong duka kunaon, ya. Subuh komo, ya. Jadi ada sebetulnya, cuma tidak sebanyak sholat maghrib. Nah ini menunjukkan bahwa gejala munafik zaman Nabi ada juga zaman sekarang, bahkan lebih parah, ya. Duhur asar eueuh ka masjidnya, maghrib
nya kitu deui isya jeung subuh komo. Kemudian masih dari Abu Hurairah wa anhu qala ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang tunanetra. Dalam riwayat lain disebutkan yang muadzin Nabi teh Abdullah bin Ummi Maktum. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qaidun, bukan qaidun, bukan kuain ku hamzah, qaidun. Sungguh aku tidak punya penuntun, yakuduni yang menuntunku ilal masjid, ke masjid. Abdi pan lolong ya. Teu apal jalan ke masjid. Farakhasalahu, lalu Nabi memberikan rukhsah kepadanya awalnya, oh ya silakan, gak usah sholat di masjid. Falamma walla, tapi ketika tunanetra itu kembali, dahu, Nabi memanggilnya lagi. Cenah, bentar lupa, sini dulu tanya. Hal tasma'un nida abis sholat, apakah engkau mendengar adzan sholat? Keke cenah, ku anjeun kadangu teu cenah adanna. Qala na'am, oh iya tuh cenah adan mah terdengar. Qala, kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu harus datang. Orang buta saja harus datang sholat berjamaah selama mendengar suara adzan di masjid ini. Kecuali nuwa belah ditunggu tekadengi adzan. Tapi di Indonesia mah insyaallah terdengar. Tamu di Singapura Pak, nya Singapura mah ada uas we ditolak atuh. Abdi salami di Singapura dah yang ada adzan teh enggak pernah nyetel radio Melayu. TV enggak ada. Ya kecuali TV kabel nyetel di Indonesia. Kayak mendengar adzan maghrib itu ya nggak bisa, kecuali radio digitalnya nu nangkep sadunia gitu. Jadi nggak ada adzan, masjid ada tapi nggak boleh adzan berkumandang keluar. Hanya satu masjid di Singapura yang boleh adzan keluar, Masjid Sultan ya, yang di daerah apa tuh, yang dulunya memang Sultan Melayu, disebutnya sampai sekarang Masjid Sultan. Eta hiji-hijin, sisanya nggak boleh ada adzan dikumandangkan keluar ya. Jadi lamun uas ditolak teh tong aneh, negara kafir itu dah. Jadi kalau di Indonesia ya, makanya saya pun Umi, saya mau sholat di masjid. Ustaz, masjidnya di sini di mana? Jauh, harus ke sana, mana mah alun-alun cina gitu. Itu padahal komplek perumahan nggak ada masjid. Ya, kalau di kita kan alhamdulillah. Makanya saya sering bilang ke orang-orang HTI ya, orang-orang simpatisan ISIS, kalah kumaha hagi Indonesia itu negara Islam. Buktinya ada aturan di setiap komplek, di setiap tempat belanja, di setiap pasar harus ada masjid. Pom bensin wae masjid hararade, rest area, enak kita ibadah ke masjid itu nggak ada alasan bagi kita. Adan pasti kadenge di mana wae oge. Ya. Termasuk ketika kemarin saya ke Pangandaran dengan anak-anak, da kadenge adan. Ya, subuh teh aya nunadoman, bangunkan semua anak, dan setiap kali kami ke Pangandaran begitu. Ugahkeun sadana opatanana pun anak, ayo ke masjid. Enggak ada alasan Pak, cenah da keur di hotel keur sapar, da kadenge ada. Ayo ke masjid. Da bongan atuh di Pangandaran loba masjid. Mun eueuh masjid, eta ku loba masjid. Itu dia terdengar adzan. Meski agak jauh ya. Jalan kaki saja. Kemudian dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW maqal, man sami'an nida, siapa yang mendengar adzan falam ya'ti, lalu dia tidak datang, fala sholata lahu, lah di sini tidak sempurna sholat baginya, illa min udhrin, kecuali karena udzur, bukan tidak sah ya, tidak sempurna sholatnya
Karena kalau tidak sah, buktinya kan Nabi tadi dalam hadis lebih baik daripada sholat sendiri, berarti boleh sholat sendiri itu. Cuma dia berdosanya karena tidak mendengar azan. Ya kan Pak, kita semua paham ya, hayya 'alas sholat. Naon arti hayya 'alas sholat? Hayu orang sholat. Yang memanggilnya Allah. Masa Allah memanggil sholat, kita mendengar lalu kita diam? Kurang ajar kan, kurang adab ya, alias biadab. Ini hadisnya sedikit dipermasalahkan, tapi minimalnya ini mauquf. Mauquf itu pernyataan Ibnu Abbas. Meski pernyataan sahabat, tapi kalau dalam konteks fikih ini pasti ada dari Nabi. Nggak mungkin sahabat mengatakan tentang agama kalau tidak ada petunjuk dari Nabi ya, jadi ini tegas, harus patokannya tadi mendengar azan ya, kecuali kalau kita misalkan Bapak sedang berwisata di mana tidak mendengar azan, nggak apa-apa, sholat di musola, sholat di tempat yang ada ya. Tapi kalau masih mendengar azan, datanglah ya. Termasuk di pasar ya. Saya kemarin Ramadan perpanjangan SIM di ITC. Pan lama teh. Kadangnya adzan. Masjidnya kan di lantai paling atas, lantai 5 kaluhur we. Dabungan kadangnya adzan. Ya, jangan banyak alasan lalu cari musola di bawah. Selama terdengar ke atas. Di pasar baru sama naik we wayahna kaluhur. Ya. Kalau masih terdengar adzan, kecuali kalau nggak terdengar adzan. Kemudian berikutnya dari Yazid bin Al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Beliau pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Dalam riwayat lain disebutkan sedang di Mina, Pak. Bapak-bapak tahu di Mina kan sedang ibadah haji. Berarti ada banyak tenda. Jadi ini bukan masjid ini, cuma ada tenda salat berjamaah. Dan tentu nggak mungkin tenda itu menampung semua jemaah haji ya, ada tenda sebelah sana, tenda sebelah sini. Bapak-bapak yang sudah ibadah haji pengalaman lah ya, sebelah sana ada lagi kan, nggak ada masjid kan di Mina ya, paling tenda-tenda musola. Nah ini kasusnya Yazid bin Al-Aswad sholat subuh di tenda di Mina bersama Nabi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, kan biasa Rasul beres sholat malik. Idza huwa birajulaini lam yusolliya, ternyata beliau melihat di lawang tenda dua orang tidak ikut sholat. Iya nulain mah beres sholat wiridan, itu mah dihitung ngalobrol. Nyaku Rasul teh dipanggil atuh fada'a bihima, sini faji abihima, lalu dipanggil, dibawa mereka berdua, tarudu faroisuhuma, sambil bergetar da gempeur teh nya, dipanggil ku Rasul. Rasul harusnya wiridan, kok manggil, berarti genting gempur ngadeg-deg. Faqala lahuma, Rasul bertanya kepada mereka, ma mana'akuma, apa yang menghalangi kalian berdua antusolliya mana sholat bersama kami? Kunaon cenah ngalobrol di luar tengilu sholat? Qala, mereka menjawab, qad shallaina fi rihalina, kami sudah sholat di tempat kami, di tenda kami. Kalau kami berarti berjamaah juga, cuma mungkin di sana sholat subuhnya lebih cepat beresnya, beres datang ke tenda Nabi, ada perlu mungkin ke nabinya, mungkin ke sahabatnya lagi sholat, makanya menunggu di luar ya. Sudah cenah Nabi, kami sholat tapi di tenda sebelah sana. Qala, bagaimana kata Nabi? Fala taf'ala, jangan demikian. Idza shallaituma, kalau kalian sudah sholat, fi rihalikuma, di tempat kalian, summa adraktumal imam, kemudian kalian mendatangi imam, walam yusolli, imamnya belum sholat, fasolliya ma'hu, maka kalian berdua harus ikut sholat. Fa innaha lakuma nafilah,
karena sholat yang kedua kalinya bagi kalian itu dicatat sunat. Nah ini saya kemarin hari Ahad safar, ya, dari mulai ibadah subuh sudah safar. Duhur itu sholat di jama karena prediksi nggak sampai asar. Ternyata 2:30 sudah sampai rumah. Tidur udah capek, mendengar adzan, gugah weh, sholat di ke masjid. Terlebih saya imamnya gitu, ya. Kan sudah sholatnya tadi, ya kan mendengar adzan. Kalau tahu ada sholat berjamaah, ikut lagi. Yang kedua kalinya itu adalah sunnah. Dan ini sering terjadi, Pak. Contoh misalkan kita istirahat di Al-Mahdiyin, ya, Al-Mahdiyin di Nagreg. Maghrib itu Bapak sudah di jamaah qashar. Ngong adzan isya Bapak masih di sana di pelataran istirahat. Mungkin makan, ngalalobrol, ini sholat Bapak ngalalobrol. Padahal itu imamnya ada. Harusnya berdasar hadis ini kita ikut sholat lagi kalau imamnya memimpin sholat lagi. Begitu, insyaallah nanti kita sambung pada isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang tadi terakhir itu dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Karena kalau wajib, Nabi pasti menyuruh dua orang yang tadi tidak ikut sholat berjamaah itu untuk mengulangi sholatnya. Tapi faktanya tidak. Jawaban dari yang mewajibkan, pertama, sangat mungkin dua orang yang tadi tidak ikut berjamaah dengan Nabi itu mereka sudah sholat berjamaah, cuma di tenda yang lain. Kan ini konteksnya di Mina. Yang kedua, kan di Mina nggak ada adzan kayak di masjid, ya. Jadi kalaupun adzan kemungkinan tidak terdengar untuk semua. Jadi yang tadi memang tidak wajib datang karena tidak mendengar adzan. Yang ketiga, sebagaimana sudah disebutkan tadi, yang wajib itu karena wajib menghadiri panggilan hayya 'alas sholahnya. Kalaupun itu terlewat tanpa ada udzur berarti dosa, tapi sholatnya tetap sah, ya. Justru hadis ini mengajarkan bahwa kita yang sudah sholat, kalau ternyata datang ke masjid, ya, yang masjid itu belum sholat bersama imam yang utamanya atau sedang sholat bersama imam yang utamanya, maka kita harus ikut, harus di sana sebagai sunat karena Nabi memerintahkan demikian. Saya tadi contohkan, misalkan bapak-bapak yang sudah sholat jamaah qashar di perjalanan, ketika pulang atau datang ke masjid ternyata belum sholat asar yang di masjid atau sedang sholat, maka kita ikut saja lagi, ya, tidak perlu kemudian tidak ikut, ya. Contoh saya misalkan dulu ketika di Garut, ya, jamak qashar duhur asar karena niatnya pada duhur pulang. Ternyata pada duhur banyak mahasiswa yang bimbingan skripsi sampai ngong adzan asar. Ya udah sholat lagi karena kan antara kantor dan masjid bersebelahan. Ya, maka mendengar adzan hayya 'alas sholat tidak sholat lagi, itu sholat yang kedua kalinya statusnya sebagai sunat. Kecuali kalau saya langsung pulang dan di perjalanan mendengar adzan, itu lain lagi, ya. Kalau di perjalanan mendengar adzan itu ada rukhsah ala safarin, lanjutkan saja perjalanannya. Nanti sesudah ada waktu sholat silakan sholat. Cukup dulu itu hadis-hadis seputar hukum sholat berjamaah. Tadi sudah kita simpulkan di awal, amannya hukum sholat berjamaah itu wajib sebagaimana jadi pilihan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Ibnu Katsir.
meski bukan syarat sah sholat. Wajibnya bagi laki-laki di awal waktu ketika mendengar azan, bapak-bapak wajib datang ke masjid. Kalau tidak datang ke masjid berarti bapak-bapak berdosa. Kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur mah tidak jadi soal, ya. Dan tetap bapak-bapak wajib sholat, wajib munfaridnya tetap, ya. Bukan berarti sholat munfaridnya jadi tidak sah karena tidak berjamaah, tetap wajib. Hanya ada dosa karena tidak sholat wajib berjamaah. Dan ini yang memang kita sayangkan, ya. Kebanyakan atau mayoritas umat Islam di Indonesia awam, mereka tahu sih dina laguna ge nya eling-eling umat, tetapi aku teu apa lagu eling-eling umat, cuma tidak menyadari betapa wajibnya atau minimalnya sunat muakkadah, ya. Sunat muakkadah itu kan sangat ditekankan harus datang, kecuali kalau ada udzur, sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya seperti biasa saya buka sesi tanya jawab. Mangga kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, mangga Pak Haji. Dalam kasus katakan dia ada di suatu gedung, di suatu komunitas, lantas dia mendengar azan di masjid, terus mereka memutuskan untuk sholat berjamaah di tempat itu dengan melaksanakan azan sendiri, itu bagaimana? Sah Pak? Boleh, ya, asal ada azan sendiri dan di tempat yang memang tempat sholat diperuntukkan untuk sholat, itu diperbolehkan. Cuma tetap afdolnya ikut berjamaah ke masjid, ya. Kalau beda gedung, Mbak, ya, biasanya kan tiap gedung ada musola tersendiri, ada azannya, ya silakan di sana saja. Karena kuncinya di azannya, ya. Gimana Pak Ji? Misalnya ada pertemuan di rumah, di masjid, belajar di rumah di sini berjamaah ramai, bisa Bu? Iya, selama mendengar azan buat bapak-bapaknya ke masjid saja. Kan ada panggilan hayya 'alas shalah, ya. Masa hayya 'alas shalah kita tidak datang gitu. Mungkin yang sering jadi pertanyaan itu, ini wajib itu di masjid, di musola, di tajuk, ya, di langgar, ya. Ya, wajibnya itu ketika mendengar azan, bahkan di perjalanan sekalipun. Hadis yang sudah kita bahas tempo hari yang lalu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu Nabi sampaikan kepada rombongan Malik bin Al-Huwairith yang mau pulang. Nanti kata Nabi, kalau kalian sedang di perjalanan seperti melihat aku sholat, ada azan, sholat berjamaah meski sedang di perjalanan, gitu. Jadi boleh di perjalanan, bukan musola, perjalanan teh kan di jalan, kasarna di lapang, bukan masjid, bukan langgar, bukan tajuk. Apalagi kalau di tajuk di musola itu ada azan, silakan, nggak harus datang wajib ke masjid, pokoknya kuncinya kan di azan, ya. Asal ada azan silakan. Nah, beda dengan rumah mah kan bukan tempat azan kan. Kalau tajuk mah memang diperuntukkan tempat untuk sholat, ada azan, ada speaker, ya. Musola di kantor juga sama, memang diperuntukkan untuk sholat, ada azan, silakan. Jadi kalau rumah mah bukan tempat untuk adzan kan, meskipun bisa adzan di rumah gitu, tapi bukan peruntukannya. Jadi sepanjang kita mendengar adzan di tempatnya, baik itu masjid, musola, langgar, tajuk, ya kita harus datang, ya. Dan sholat berjamaah itu harus diamalkan di tempat-tempat yang memang ada azan. Nanti yang membedakan masjid paling ada masjid jami, ada masjid goer jami, sudah kita bahas lah, ya, di pembahasan tentang masjid. Meski masjid itu goer jami, ya tetap ya masjid kalau memang diniatkan masjid, ya. Bahkan musola pun kalau memang ada azan boleh kita hadir di sana, ya, terdengar azan. Yang lain? Kalau
Iya, iya nggak apa-apa, berarti ada udzur ya. Ya, sholat sendiri saja di masjid. Anak saya begitu, karena saya didik, saya juga dulu didik sama bapak saya begitu. Telat, biasanya nyocai dilatih mun mandi, atau kan di bangunan kajongjonan we ulin. Naon telat? Ya cenah amonglah di bangunan buruk ke masjid gitu. Dia ke masjid sholat sendiri di masjid. Jadi sebagai pendidikan saja. Meskipun sebetulnya boleh sholat di rumah karena sudah telat. Tapi bagi saya pendidikan, meski mereka telat, ya, misalkan futsal, nah telat, hujan pak, cenah taya payung, cenah gitu. Dek sholat diri itu udah make kolor, cenah gitu. Ya telat ke masjid gitu. Meskipun sudah bubar jamaahnya kamar masjid. Ya, jadi sebagai pendidikan saja itu bagus kan. Tadi langkah kakinya, Pak. Langkah kaki ke masjid itu beda dengan langkah kaki selain ke masjid. Langkahnya dihitung menghapus dosa dan mengangkat derajat di surga. Ya. Mangga. Dalam hal tadi orang yang sudah menjamak sholat online, ada kesempatan untuk ke jamaah karena jamaah. Berarti itu kita tidak perlu menunggu sholat sunat yang lainnya, seperti rawatib dan sebagainya. Iya, ya. Tapi kalaupun ikut Pak, sholat sunat itu fleksibel. Ya, sholat kan udah rawatibnya, kan sholat mutlak itu boleh. Sholat sunat itu nggak ada batasan. Silakan kapanpun, dimanapun mau diamalkan saja. Ya, meskipun rawatibnya sudah tadi, sekarang sholat lagi nggak apa-apa. Ya. Sama dengan Nabi ketika kesiangan sholat subuh, pernah kita bahas hadisnya kan, Nabi sholat rawatib lagi, jadi meskipun di luar waktunya, ya, qobla subuh lagi, sholat subuh lagi nggak apa-apa. Ya. Cuma memang karena bukan tuntutan gitu, karena kan sholat yang kedua kalinya juga bukan tuntutan, hanya fadilah. Ya, nafilah itu kan tambahan bonus. Nafilah itu artinya bonus tambahan. Ya. Sepanjang pembacaan saya ke kitab-kitab fikih, Nabi SAW memang tidak melaksanakan sholat rawatib. Tapi para ulama sepakat bukan berarti tidak boleh, karena Nabi itu memilih rukhsah. Dan buktinya Aisyah dan Utsman sendiri ketika safar sholat tam, ada sholat sunat, sahabat juga nggak protes, berarti boleh. Ya. Terlebih konteksnya Nabi ketika safar itu memang nggak seperti kita naik unta, sholatnya di jalan, ya, nggak ada AC, ya, nggak ada musola. Kalau kita kan ke jalan tol, ke jalan Nagreg, ke jalan Sumedang, masjid Pabalata, ya, bisa istirahat, dingin, sejuk. Lalu ketika masuk masjid pasti ada adzan, pasti ada sholat sunat dulu. Masa mereka sholat sunat kita diam? Ya boleh. Kalaupun diam boleh. Ya. Jadi amal Nabi itu kan tidak menuntut wajib, tidak menuntut haram, sebaliknya menunjukkan itu yang terbaik, yang jadi pilihan. Tapi kalau ada kesempatan kita untuk sholat sunat, sepanjang pembacaan saya ke kitab-kitab fikih perlu membolehkan, silakan. Tidak jadi haram, tidak jadi makruh, silakan boleh. Ya. Dan yang namanya sholat sunat itu kalau diamalkan ya jadi pahala daripada tidak diamalkan, begitu. Yang lain, mangga. Kemudian juga kalau kita datang di masjid sebelum sholat, kita keluar itu dari rumah, kemudian yang untuk sholat wajib di masjid, kemudian selama dulu kita dapat doa dari malaikat, itu apa itu pada saat
itu pada saat sholat wajib atau setelah itu kita sholat sunat juga Iya. Di tulisan saya yang tadi saya sebutkan bisa dirujuk di website atau Bani Institute. Itu ada Bani Salim yang rumahnya pingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Sampai heureun dekat Masjid Nabawi teh kata Nabi, ini ada apa rame? Tuh cenah Bani Salim sakampung mun aya nama meureun sadusun nya pingin pindah dekat Masjid Nabawi kata Nabi, diyarukum tuktabu atharukum. Udah tetap aja di kampung kalian di sana. Udah tetap di kampung kalian di sana. Langkah kaki kalian dicatat pulang pergi, Pak. Ya. Dan langkah kaki ini memang jadi sunnah, makanya sahabat yang jauh pun tidak pakai kendaraan. Ya. Kalau mau naik onta, pahalana jang onta. Mau jang bapak ya. Mau naik motor jang gilinding berarti pahalana. Tapi boleh pakai kendaraan, cuma abdolnya jalan kaki. Masa saya dari situ Aksan ke sini jalan kaki, irahan nepina itu. Jadi pulang pergi, Pak, itu dicatat pulang pergi. Yang kedua di hadisnya itu madama fi majlisihil ladzi shallafi, selama dia ada di tempat sholatnya hatta yarji'a, sampai pulang. Jadi dicatat menunggu sholat itu bukan dicatat sholat bagi yang diam di masjid itu bukan yang sebelum sholatnya saja, sesudah sholatnya pun dicatat ya. Kalau memang belum pulang itu karena terkait sholat itu dicatat, Pak ya. Makanya orang yang sholat berjamaahnya di masjid 27 kali lipat, pahala itu tidak akan diperoleh bagi bapak yang sholat berjamaah ke masjid tapi masbuk mau diperoleh ya. Ya paling ngurangan lah jadi 20, untung 20 gitu. Jadi yang tadi menunggunya nggak ada, atau karena bawa mobil jadi pahala langkah kakinya nggak ada ya. Tapi karena darurat insya Allah. Begitu, Pak. Urusan pahala kita serahkan saja sama malaikat, sama Allah. Innallaha sari'ul hisab. Allah pasti akurat hitungannya. Innallaha laisa bidzallamil lil abid. Allah tidak mungkin salah menghitung, dolim. Kita percayakan saja. Yang jelas kita beramal. Jadi tong stres mikiran pahala gitu. Ari pahala moalnya sieun teu dicatat balik gitu. Jadi hitungan enggak usah ya. Semua amal baik itu pasti ada catatan pahalanya. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung di masih sholat berjamaah tentang adab-adab ya, atau rukun-rukun sholat berjamaah di pembahasan akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.